Menjelang rilis Deadpool and Wolverine, gue bakal ajak kalian buat flashback atau time travel buat ngebahas lagi film-film X-Men dari film X-Men yang pertama nih di tahun 2000 sampai nanti ke film X-Men yang terakhir dan sampai ke Deadpool 2. So di video kali ini gue bakal ngebahas buat kalian film X-Men pertama tahun 2000. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Sebelum mulai, seperti biasa, gue mau ngenalin kalian merchandise kita nih. Ini yang gue lagi pakai adalah yang Deadpool-nya, yang dengan tagline yang ada di Deadpool and Wolverine. Semuanya bisa kalian cek di link yang ada di deskripsi di bawah. Ada di semua marketplace. Ada beberapa juga artikel-artikel baru di belakang gue, kalian bisa lihat. So, kalau kalian mau support kita dan kalian pengen punya kaos yang keren, silakan cek di link yang ada di deskripsi di bawah. Karena gue juga masih diskon. So, grab it fast guys. X-Men dibuka dengan narasi dari Charles Xavier yang menjelaskan kalau mutasi adalah kunci evolusi manusia. Mutasi memungkinkan kita buat berevolusi dari organisme bersel tunggal menjadi spesies dominan di planet bumi. Proses ini lambat dan biasanya memakan waktu ribuan tahun, tapi setiap beberapa ratus ribu tahun ada lompatan jauh di proses evaluasi itu. Nah, ini menjelaskan tentang asal-muasal mutant alias Homo sapiens superior sebagai langkah berikutnya dalam rantai evolusi manusia. Kalau merefer ke komiknya, mereka adalah manusia yang dilahirkan dengan X-factor atau X-gene sebagai bentuk mutasi genetik yang unik. Mutasi ini bisa memberikan orang-orang kekuatan spesial yang biasanya baru muncul saat puberitas atau saat dalam keadaan stres. So, kekuatan mereka ini bawaan lahir, bukan hasil eksperimen atau faktor eksternal lainnya. Mutant-mutant ini hampir secara universal ditakuti dan dibenci oleh seluruh umat manusia. Film ini punya title sequence yang nantinya bakal jadi ciri khas di hampir semua film X-Men. Biasanya animasi title sequence ini itu menggambarkan villain atau senjata atau apapun yang digunakan sama para villain di setiap filmnya. Dan nantinya bakal ditutup dengan pintu chamber cerebro. Di film ini, yang di-highlight adalah rangkaian gen dan kromosom dan juga gelombang radiasi putih, di mana ini mencerminkan revolusi mutant Magneto dan mesin mutasinya. Oke, cerita ini dibuka dengan prolog di sebuah kamp konsentrasi di Auschwitz, Polandia pada tahun 1944. Eric Lancer muda yang berusia 14 tahun dipisahkan dari orang tuanya sama Nazi saat para pengungsi ini memasuki kamp itu. Dia nggak mau dipisah dan mencoba untuk menjangkau orang tuanya. Kejadian traumatik ini membuat kekuatan mutantnya jadi muncul. Kekuatannya adalah untuk menghasilkan medan magnet. Eric membuat gerbang logam campnya ini bengkok sebelum akhirnya dia di knockout sama salah satu penjaganya. Berpindah ke masa sekarang di Meridian, Mississippi, seorang gadis berusia 17 tahun yang bernama Mary DeEncanto secara nggak sengaja membuat pacarnya koma selama 3 minggu setelah menciumnya. Dia menyadari kalau dia ini adalah mutant dan kemampuannya udah aktif. Dia bisa menyerap kekuatan, kesadaran, dan life force orang lain dari sentuhan fisik. Dia lalu mengadopsi nama Rock dan melarikan diri dari rumahnya ke Alberta. Origin Rock yang pertama kali kekuatannya muncul ini kurang lebih sama kayak di komiknya. Bedanya, pacarnya Rock di film ini tuh namanya David, sedangkan di komik pacar pertamanya Rock itu namanya Cody Robbins. Nama ini diganti sebagai tribute buat David Hayter, salah satu writer utama buat film ini. Di komik, selain punya kekuatan basicnya, Rock juga punya power set lainnya. Dia bisa terbang, dia punya kekuatan super, dia kebal dan punya kecepatan yang super juga. Semua ini dia dapat dengan menyerap kekuatan Carol Danvers alias si Miss Marvel secara permanen sampai si Miss Marvel-nya koma. Ini persis juga digambarkan di komiknya dan di X-Men Animated Series. So, kenapa dia nggak punya kekuatan kayak gitu di film ini? Ini karena lisensi sinematik buat karakter Miss Marvel ini nggak masuk ke dalam deal antara Marvel dan Fox waktu itu. Jadi Rock ini nggak bisa punya kemampuan atau alur cerita terkait sama karakter Miss Marvel. Jadilah Rock yang seperti di film ini. Di sidang Kongres, Senator Amerika Robert Kelly berupaya buat meloloskan Mutant Registration Act, di mana undang-undang ini memaksa mutant untuk mereveal identitas dan kemampuan mereka di depan umum. Di antara audiens yang melihat sidangnya, ada mutant telepati bernama Charles Xavier. Dia merasakan dan melihat Eric Lancer yang sekarang bernama Magneto juga ikut hadir di sini. Mereka ini adalah teman lama yang punya ideologi berbeda soal koeksistensi mutant dan manusia. Xavier menyapa Magneto dan mengungkapkan rasa khawatirnya soal gimana Magneto bakal menanggapi undang-undang ini.
Di film live actionnya, Magneto cuma dikenal sebagai Erik Lancer. Kalau di komik, nama asli Magneto adalah Max Eisenhardt. Sedangkan nama yang sering kita dengar, Erik Magnus Lancer, itu sebenarnya cuma nama samarannya aja. Sesampainya di Alberta, Kanada, Rock ketemu sama Logan, yang juga dikenal sebagai Wolverine. Dia adalah seorang mutant dengan kemampuan penyembuhan super atau healing factor, dan dia juga punya cakar logam yang muncul di sela-sela buku jarinya. Alberta, Kanada sendiri dipilih jadi tempat penampilan pertama Wolverine di film ini. Karena tempat ini adalah kampung halamannya Wolverine, tempat dia tumbuh sampai remaja kalau di komik. Rock lalu menumpang sama Logan dan dia memperhatikan kalau Logan memakai kalung militer Kanada, yang sekaligus ini juga ngasih tahu kalau dia punya background sebagai militer atau tentara. Nah, originnya Logan ini juga bakal dieksplor di film-film berikutnya yang nantinya juga bakal kita bahas. Nah, saat di jalan mereka tiba-tiba dihadang dan diserang sama karakter yang bernama Sabretooth, anggota kelompok militan Brotherhood of Mutants yang dibentuk sama Magneto. Kelompok Brotherhood of Mutants sendiri adalah kelompok kebalikan dari X-Men. X-Men punya tujuan untuk memperjuangkan untuk hidup berdampingan secara damai antara mutant dan manusia. Sedangkan Brotherhood of Mutant dibentuk karena keyakinan kalau manusia tuh nggak akan pernah menerima mutant secara setara. So, solusinya, para mutant akan menciptakan masyarakatnya sendiri. Di sini kita diperkenalkan dengan Sabretooth yang diperankan sama Tyler Mane. Nantinya karakter ini akan muncul lagi, tapi diperanin sama aktor lain, si Liv Schreiber, di film X-Men Origins Wolverine yang alurnya tuh menceritakan hubungan antara dia dengan Logan juga. Sabretooth versi Tyler Mane sendiri udah dikonfirm bakal muncul lagi di film Deadpool and Wolverine nanti. Anyway, di kejadian ini Logan pingsan karena kalah duel lawan Sabretooth. Rock juga terjebak di mobil yang terbakar. Tapi untungnya datang dua anggota X-Men, Scott Summers alias Cyclops si mata laser, dan Ororo Munro alias si Storm si pengendali cuaca. Mereka datang tepat waktu buat menyelamatkan mereka. Kita bisa lihat Cyclops sengaja ngurangin kekuatan sinar matanya buat hati-hati waktu lagi nyelamatin si Rock. Dan nantinya bakal kelihatan lebih jelas tuh kalau si Cyclops ini punya dial khusus di sisi visornya buat mengatur intensitas kekuatannya ini. Ini juga kelihatan waktu dia nyelamatin Jean Grey dari slime-nya si Toad. Logan dan Rock lalu dibawa ke sekolah mutant milik Profesor Charles Xavier di Westchester County di New York. Profesor Xavier menjalankan sekolah ini dengan tujuan buat memimpin sekelompok mutant yang mencoba mencari perdamaian dengan umat manusia. Juga untuk mendidik mutant-mutant muda soal penggunaan kekuatan mereka secara bertanggung jawab dan menghentikan Magneto juga untuk memulai perang dengan umat manusia. Logan diperiksa sama Jean Grey, tapi secara refleks dia langsung sadar dan mulai berlari secara panik di hallway bawah tanah X-Mansion. Dia melihat seragam X-Men yang disimpan di kotak kaca. Di sini kelihatan ada 6 seragam, 3 buat laki-laki dan 3 buat perempuan. Walaupun di film ini cuma ada 4 anggota X-Men yang aktif, which is Cyclops, Storm, Jean Grey, dan Wolverine. Ini kayak nandain kalau X-Men tuh sebenarnya nggak cuma 4 orang doang. Produsernya juga mau nih X-Men tetap pakai seragam matching buat menjaga spirit dari komiknya. Tapi mereka juga nggak mau untuk merusak dunia realistis mereka dengan menggunakan X-Men yang pakai kostum spandex dengan warna-warni. Di komik dan animasi, X-Men sendiri punya seragam spandex khas berwarna biru dan kuning. Tapi di versi film ini, seragamnya tuh dibuat jadi setelan kulit warna full hitam. Menurut direkturnya, si Bryan Singer, bahan kulit yang tahan lama ini lebih masuk akal buat dipakai sama X-Men sebagai pakaian pelindung mereka. Dan warna hitam tuh kayak lebih grounded untuk misi lapangan yang taktikal dan rahasia. Setelah diarahkan sama Xavier secara telepati, Logan akhirnya mencapai tingkat atas X-Mansion, di mana dia ketemu langsung sama Profesor X di kelas fisikanya. Xavier percaya kalau Magneto ini tertarik buat menangkap si Logan. Xavier lalu minta si Logan untuk tinggal dulu di X-Mansion, sementara dia menyelidiki masalah tersebut. Sementara itu, Rock mendaftar ke sekolahnya Xavier sebagai murid baru dan naksir sama mutant berkekuatan es yang bernama Bobby Drake. Di tempat lain, Senator Kelly diculik sama anggota Brotherhood yaitu Todd dan Mystique yang menyamar sebagai Henry Gyrich, ajudannya Senator Kelly. Mereka membawa Senator Kelly ke tempat persembunyian mereka di Pulau Genosha yang tersembunyi. Nah, Magneto menggunakan si Senator Kelly ini sebagai subjek uji coba untuk mesin convention machine yang ditenagai sama kekuatan magnetisnya si Magneto. Mesin ini memanfaatkan biologi dan life force-nya Magneto buat menghasilkan dan menyebarkan gelombang mutagenik. Ini bakal memicu mutasi pada manusia biasa secara artifisial. Senator Kelly lalu bisa kabur dari kurungannya setelah dia mendapatkan mutasi baru di mana tubuhnya ini jadi bisa mencair. By the way, selain Sabretooth, anggota Brotherhood dari film ini yang dikonfirmasi comeback juga di film Deadpool and Wolverine adalah si Toad.
Di komiknya, nama asli Todd adalah Mortimer Tony B. Dia adalah orang bungkuk dan biasa cuma jadi jester atau penghibur dong buat si Magneto. Tapi desain karakter dan kepribadiannya diubah total buat di film ini. Dia jadi villain badass yang lumayan tangguh karena pemerannya sendiri adalah si ahli bela diri dan stuntman si Ray Park. Penggambaran Todd yang keren di sini juga secara drastis mempengaruhi penampilan dan sifat karakternya Todd di komiknya. Dimana karakternya juga diubah di komik jadi lebih mirip dengan yang ada di film ini. Setelah berhasil melarikan diri dari Magneto, Senator Kelly muncul telanjang di pantai. Dan di sini ada cameo dari Opa Stanley jadi penjual hotdog. Ini jadi momen bersejarah karena ini adalah cameo pertamanya Opa Stanley di film layar lebar Marvel. Sebelumnya, dia cuma jadi narator dan pengisi suara di series animasi Marvel. Dan juga muncul di film TV The Trial of the Incredible Hulk tahun 1989. Itu sebagai penampilan live action pertamanya tuh. Moving on, Rock mengunjungi Logan di malam hari waktu dia ini mengalami mimpi buruk tentang masa lalunya. Karena terkejut, Logan gak sengaja menikam Rock, tapi dia berhasil menyerap kemampuan healing factornya dan bisa pulih. Keesokan harinya, Mystique yang menyamar sebagai Bobby Drake meyakinkan Rock kalau Xavier marah sama dia dan dia harus meninggalkan sekolah. Xavier lalu menggunakan mesin pencari mutannya, Cerebro, buat menemukan Rock. Dia ada di stasiun kereta dan X-Men pergi untuk menjemput si Rock ini. Sementara itu, Mystique menyusup ke Cerebro dan mensabotase mesinnya ini. Fun fact, Cerebro di live action ini adalah penggambaran original yang dibuat baru khusus untuk film ini. Di komik, Cerebro awalnya cuma mesin biasa atau komputer pelacak yang mengirimkan data ke mejanya Profesor Xavier. Bukan sebuah device yang seukuran ruangan khusus di bawah tanah yang bisa mengeluarkan proyeksi mentalnya Xavier. Cerebro versi film ini nantinya akan diadaptasi dan muncul di komik, tapi disebut sebagai Cerebra, bentuk Cerebro yang lebih canggih dan udah di-upgrade. Anyway, setelah mendahului Storm dan Cyclops, Logan menemukan Rock di kereta dan meyakinkannya untuk kembali. Sebelum mereka bisa pergi, Magneto tiba menghentikan dan membelah keretanya. Magneto dengan mudah melumpuhkan Logan dan membius si Rock. Dia lalu mereveal kalau Rock lah yang dari awal dia incar, bukan Logan. Storm dan Cyclops akhirnya menyusul, tapi mereka diserang sama Todd dan Sabretooth di sini. Waktu Scott nggak sengaja meledakkan stasiun kereta, perhati ini gimana sinar matanya tuh kayak keciprat ke langit-langit seperti air. Ini sengaja dilakukan sama pengawas efek visualnya, si Michael Fink. Dia menganggap kalau optik blastnya si Cyclops ini punya kekuatan mendorong seperti semburan air yang besar. Mereka mastiin untuk gak membuat kekuatan Cyclops ini terasa kayak laser yang melelehkan semuanya. Karena di komik cara kerja kekuatannya tuh gak kayak gitu. Nah, banyak yang salah kaprah nih sama kekuatan matanya si Cyclops. Karena optik blastnya ini harusnya cuman pancaran sinar yang menghasilkan tekanan atau gaya dorong, bukan laser panas. Itu sebabnya kalau kalian perhatiin dengan jeli, sinar matanya Cyclops ini nggak pernah membakar atau melelehkan atau menembus sesuatu, tapi cuma mendorong dan menghancurkan. Next, Xavier mencoba menghentikan Magneto dan Brotherhood dengan mengendalikan pikiran Sabretooth, tapi dia terpaksa melepaskan cengkramannya saat Magneto mengancam buat menghabisi semua polisi yang berkumpul di stasiun dengan mengarahkan balik senjata mereka ke dirinya sendiri. Magneto dan Brotherhood lalu dibiarkan melarikan diri bersama dengan Rogue. Setelah itu, Senator Kelly tiba di sekolah Xavier untuk minta tolong, dan Xavier membaca pikirannya di mana dia jadi tahu tentang mesinnya Magneto. Xavier sadar kalau tekanan saat menyalakan mesinnya itu hampir membunuh Magneto. X-Men lalu menyimpulkan kalau Magneto ini bermaksud untuk mentransfer kekuatannya ke Rock dan menggunakan Rock untuk jadi sumber tenaga mesinnya dengan mengorbankan nyawanya. Saat dirawat, tubuh Senator Kelly menolak mutasinya dan akhirnya tubuhnya larut menjadi cairan. Inilah akibatnya ketika mutasi yang gak alami itu dipaksakan masuk ke tubuh manusia biasa. Xavier lalu mencoba menemukan Rock menggunakan Cerebro, tapi sabotase yang dilakukan Mystique sebelumnya malah membuat Xavier lumpuh sampai mengalami koma. Jean Grey yang punya kekuatan telekinetik dan sesama telepati lalu memperbaiki Cerebro dan menggunakannya. Dia bisa melihat kalau Brotherhood ini berencana buat menempatkan mesin mereka di Patung Liberty dan menggunakannya untuk memutasi para pemimpin dunia yang lagi mengadakan meeting penting di Pulau Alice yang ada di dekat Patung Liberty. X-Men langsung berangkat buat menyelamatkan Rock dengan menggunakan X-Jet. Di perjalanannya, Wolverine mengeluh tentang seragam yang gak nyaman. Cyclops lalu bertanya, apa dia lebih suka kalau mereka semua ini pakai spandex kuning? Ini of course adalah candaan yang nge-refer ke kostum klasik mereka di komik, terutama buat kostum Wolverine sendiri.
Seragam biru kuning klasiknya X-Men sendiri baru muncul di film X-Men First Class tahun 2011. Sedangkan buat Wolverine di live action ini baru bakal dapat kostum ikoniknya yang komik akurat di film Deadpool and Wolverine nanti, 24 tahun setelah film ini dirilis. Nah, momen lucu ini juga direferensiin balik di series X-Men 97 waktu Cyclops ngasih kostum tempur buat si Cable. Cable protes berasa kayak mau sirkus karena kostumnya terlalu meriah. Cyclops nanggepin dan bilang kalau emang apa yang lu harapkan? Kostum kulit serba hitam? Which is ya yang ada di sini. Singkat cerita, X-Men sampai di lokasi. Mereka memanjat patung Liberty, melawan dan berhasil mengalahkan anggota Brotherhood. Ada Mystique yang bikin bingung dan memecah tim X-Men dengan menggunakan kekuatan shapeshifter-nya. Dia menyamar jadi Wolverine dan Storm, tapi Mystique ini berhasil dikalahkan dan ditusuk sama Wolverine yang bisa mencium baunya. Terus ada Todd yang merepotkan si Jean, Cyclops, dan Storm, tapi dia dikalahkan dengan disambar petir sama kekuatannya si Storm. Ada momen waktu Todd ini nunjukin aksi bela diri pakai batang besi sambil berpose singkat ke kamera. Ini jadi referensi buat perannya si Ray Park sebagai Darth Maul di film Star Wars episode 1 tuh, The Phantom Menace, di mana karakternya dikenal menggunakan double lightsaber. X-Men akhirnya sampai di atas kepala patung Liberty, tapi mereka diperangkap sama Magneto dengan dijepit dengan logam. Wolverine bisa membebaskan dirinya dengan menusuk dadanya sendiri dengan cakarnya dan dia lalu melawan Sabretooth. Sementara itu, Magneto mentransfer kekuatannya ke Rock dan mengaktifkan mesin mutasinya. Sabretooth akhirnya bisa dikalahkan dengan teamwork sama member lain dan mereka lalu berusaha buat mematikan mesinnya. Wolverine diangkat ke mesinnya buat menghadapi dan mengalihkan perhatian Magneto. Cyclops lalu menembak Magneto yang memungkinkan Wolverine buat menghancurkan mesinnya. Wolverine lalu mentransfer kekuatan regeneratifnya ke Rock yang lagi sekarat dan berhasil memulihkannya lagi. Tapi dalam prosesnya, Wolverine melumpuhkan dirinya sendiri. Di sini, akibat mesinnya Magneto, Rock akhirnya dapat garis putih di rambutnya. Bisa diartikan kalau Rock menyerap esensnya si Magneto. Ini juga jadi referensi ke komik dan X-Men Animated Series, di mana Rock emang punya rambut merah dan putih. Selain itu, waktu gelombang energi mesinnya Magneto mendekat ke X-Men, kita bisa ngelihat si Jean Grey ini jadi satu-satunya yang menunjukkan reaksi fisik terhadap kilatan cahaya yang muncul. Kayaknya ini adalah event yang mengaktifkan Phoenix Force yang ada di dalam dirinya Jean, yang bakal jadi sangat penting di dua film berikutnya. Ini diperjelas di film berikutnya waktu si Scott sama Jean ini ngobrolin tentang gimana kekuatannya si Jean ini berubah sejak misi mereka di patung Liberty. So, epilog ceritanya, Profesor Xavier dan Wolverine pulih dari koma mereka. X-Men juga tahu kalau Mystique masih hidup setelah Wolverine menikamnya di Pulau Liberty. Dia lolos dari pertempuran itu, lalu mereka melihatnya menyamar sebagai Senator Kelly di siaran beritanya. Di mana Senator Kelly yang palsu ini secara terbuka mengatakan menarik mundur Mutant Registration Act. Xavier terus membantu si Logan untuk mempelajari lebih lanjut tentang masa lalunya. Dia memberikan petunjuk ke instalasi militer yang ditinggalkan di dekat Danau Alkali di Kanada. So Logan mencuri sepeda motornya Cyclops lagi dan berangkat untuk menyelidiki itu. Ini tentunya adalah tease untuk sequel filmnya nanti, karena ini adalah lokasi kompleks militer weapon X rahasia yang miliknya si William Stryker, tempat di mana Wolverine ini mendapatkan cakar adamantiumnya. In the end, Xavier juga mengunjungi Magneto yang sekarang ditahan di kompleks penjara yang terbuat dari kaca dan plastik tanpa logam sama sekali. Mereka berdua lalu bermain catur. Magneto memperingatkan Xavier kalau dia bermaksud untuk melarikan diri satu hari nanti dan bakal terus melanjutkan pertarungannya. Xavier ngejawab kalau dia dan X-Men akan selalu ada untuk menghentikannya. So, inilah film Marvel klasik yang punya status legendaris karena achievement-nya yang mendobrak dan secara nggak langsung membantu lahirnya Marvel Cinematic Universe. Film ini jadi salah satu yang pertama yang menempatkan genre superhero lebih dari sekedar tentang orang berkekuatan super dengan kostum spandex, tapi juga sebagai media yang legit untuk membahas isu-isu sosial di dunia nyata. Filmnya literally dimulai dengan menunjukkan Holocaust, cara yang gak lazim dan sangat suram buat memulai film superhero. Tapi memulai franchise film X-Men dengan nunjukin origin villain utamanya yang jadi korban Holocaust terbukti efektif nih buat penonton langsung bersimpati dengan si motivasinya si Magneto itu. Ini juga berfungsi buat kasih tahu ke penonton kalau mereka bukan cuma nonton film superhero murahan dan konyol, tapi film yang berakar ke realitas aktual buat menyampaikan pesan tentang sifat kemanusiaan. Karena komik X-Men intinya dibuat emang khusus untuk memperlihatkan perjuangan sekelompok orang yang tertindas dan didiskriminasi di masyarakat. So, memulai franchise dengan salah satu contoh penganiayaan diskriminatif terburuk yang terjadi sepanjang masa
adalah cara yang ampuh untuk langsung connect dengan cerita dan struggle-nya para mutant ini. Film ini sendiri adalah satu-satunya film di franchise X-Men yang sebagian ceritanya adalah cerita original, bukan adaptasi cerita spesifik dari komik kayak di film-film yang lainnya. Di canon Multiverse Marvel, universe film X-Men sendiri secara resmi diklasifikasikan terjadi di Earth 10005, 1005. Ini kalau berdasarkan dari buku Official Handbook of Marvel Universe. Tapi nanti timelinenya ini bakal jadi bercabang dan ada Earth baru setelah event X-Men Days of Future Past di tahun 2014 tuh filmnya. Di awal film, narasi utama film ini dikatakan berlangsung di not too distant future atau masa depan yang tidak terlalu jauh. Biar nggak perlu spesifik menggambarkan setting tahunnya. Tapi di komik prequelnya Wolverine buat film ini, ceritanya disebut berlangsung di tahun 2000, sesuai tahun rilis dari filmnya. Di film ini, Rock dan si Magneto adalah satu-satunya karakter yang diceritakan origin story-nya. Bahkan anggota inti X-Men yang lain nggak ada yang diceritakan sama sekali background-nya. Kecuali Wolverine yang ditis sedikit-sedikit. Ini karena Rock dan Magneto adalah orang yang menjadi komponen utama dari plot di film ini. Selain itu, di naskah awalnya sendiri sebenarnya ada banyak backstory dari para karakternya, tapi studio mau alur ceritanya ini terus bergerak dan lebih padat, nggak mau berlama-lama di setup karakternya. Plus buat hemat budget juga sih, karena keterbatasan dan resiko yang diambil buat film dengan karakter yang sebanyak ini tuh emang kayaknya bakal mahal banget harusnya. Nah, karakter yang backstory-nya ini udah ditulis dan dibuat storyboard-nya adalah Storm dan Cyclops, tapi nggak pernah di syuting. Nah, untuk karakter Storm, ini ceritanya tuh kurang lebih dia tuh hampir merusak kampung halamannya di Kenya karena kekuatan cuacanya. Sedangkan untuk Cyclops, dia harusnya ditunjukkan waktu kekuatannya pertama kali muncul dan dia nggak sengaja menghancurkan kamar mandi sekolahnya. Nah, scene ini nantinya di-shot dan dipakai di film X-Men Apocalypse tahun 2016. Di awal film, Mystique juga menyamar sebagai Henry Gyrich buat menculik Senator Kelly. Di komiknya, Henry Peter Gyrich ini adalah anggota dari beberapa badan keamanan nasional Amerika dan dia adalah orang yang anti banget sama mutant. Dia bertanggung jawab atas banyak kesengsaraan di kehidupannya X-Men. Nah, buat kalian yang nonton X-Men Animated Series atau X-Men 97, pasti bakal tahu nih karakternya. Magneto ngasih tahu Kelly kalau Gyrich yang asli udah meninggal cukup lama. Dan kalau kalian dengerin selama siaran berita di akhir film, penyiarannya bilang kalau tubuh Henry Gyrich ini ditemukan dan dari lukanya petugas koroner berasumsi kalau dia diterkam sama beruang. Which is ini ngasih tahu kita kalau sebenarnya dia tuh dibunuh sama Sabretooth yang juga punya cakar kayak beruang. Anyway, banyak anggota X-Men dari komik yang nggak punya peran utama di film ini. Tapi mereka muncul sebagai karakter minor atau cameo di sekolah. Di antaranya ada Jubilation Lee atau Jubilee. Terus ada juga John Allardyce alias Pyro, Bobby Drake alias si Iceman, dan Kitty Pryde alias si Shadowcat. Nah, Kitty, Iceman, dan Pyro ini bakal punya peran yang lebih besar di film selanjutnya. Tapi Kitty dan Pyro nantinya bakal di-recast. Awalnya, Hank McCoy aka Beast juga mau muncul di ending filmnya, tapi dipotong untuk menghemat budget dan disimpan untuk sequelnya. Alhasil, di film ini beberapa profesi atau perannya Beast yang krusial itu dilakukan sama si Jean Grey. Kayak jadi dokter medis yang menganalisa kekuatan mutant, terus juga jadi pendukung politik hak-haknya mutant. Beast sendiri baru muncul di film ketiganya di X-Men The Last Stand di tahun 2006. Nah, ngomong-ngomong soal anggota X-Men, ini nggak bisa lepas dari anggotanya yang paling terkenal dan paling sering muncul di franchise ini, Wolverine. Film ini jadi penampilan pertamanya Hugh Jackman sebagai Wolverine. Perannya ini udah ikonik dan ngelekat banget sama si Hugh Jackman sampai sekarang. Dari peran ini, Hugh Jackman sama Patrick Stewart sebagai Profesor X dapat Guinness World Record buat karir terpanjang sebagai superhero Marvel di live action di tahun 2017 dari film Logan waktu itu. Hugh ini masih lanjut terus dan bakal comeback lagi di proyek terbarunya seperti yang kita tahu di Deadpool and Wolverine. Dan si Profesor X juga sempat muncul juga di Multiverse of Madness. Tapi walaupun Wolverine ini adalah anggota X-Men yang paling terkenal di film, sebenarnya dia bukan bagian dari line up original tim X-Men di komiknya. Bahkan dia baru debut dari 10 tahun setelah X-Men ini eksis di komik. Ini waktu timnya pertama kali muncul di X-Men di isu 1 tahun 1963. Timnya terdiri dari Profesor X, Cyclops, Jean Grey, Angel, Beast, sama si Iceman. Wolverine sendiri ini baru debut di komik The Incredible Hulk di isu 180 tahun 1974. Dan dia juga baru gabung ke X-Men di komik Giant Size X-Men isu 1 tahun 1975 yang juga jadi debutnya Storm, Colossus, sama Nightcrawler.
Oke, soal endingnya. Di sini cukup ironis ya endingnya. Gimana Magneto sama sekali nggak menyadari kalau paranoidnya dia udah membuat dia berubah menjadi monster yang dia sendiri takut nih. Dia rela menahan dan membuat seorang anak yang nggak bersalah untuk menderita demi kepentingan sekelompok orang yang percaya kalau mereka itu lebih superior dibanding yang lain. Nah, tindakan Eric ini justru mengulang apa yang dilakukan Nazi ke dia di masa kecilnya dia dulu. Ini ngasih tahu kita kalau backstory-nya Magneto ini tragis dan mengundang simpati, tapi kita nggak boleh sepenuhnya menjustifikasi actionnya dia. Inilah kenapa Xavier sebagai sahabat lamanya berjanji kalau dia akan selalu ada buat melawan Magneto. Bukan cuma buat menghentikan dia, tapi juga dengan sabar ngingetin dan ngebimbing temannya buat sadar nih kalau caranya itu salah. Ini juga selalu dilakukan sama Xavier ke Magneto sejak mereka muda. Di final scene-nya di mana Profesor X ini main catur sama Magneto, dari cara mereka bermain catur, kita juga bisa ngeliat tuh keseluruhan strategi dan prinsip dari masing-masing mereka. Nah, Magneto dengan bidak beningnya, dia rela mengorbankan semua pionnya demi memenangkan permainan. Sedangkan Xavier dengan bidak putihnya, dia menggunakan dan melindungi pionnya semaksimal mungkin. Dan in the end, ini berhasil memenangkan gamenya dengan pion itu. Nah, Magneto lalu menjatuhkan rajanya sendiri dan secara simbolis ngakuin kekalahannya melawan Xavier yang memenangkan pertempuran mereka di sini. Ini juga sekaligus menggambarkan pertempuran demi nasib kaum mutant yang udah berjalan puluhan tahun dan akan terus berlangsung puluhan tahun lagi sejak event film ini. Anyway, tadi gue sempat singgung kalau film ini punya dobrakan yang secara nggak langsung membantu lahirnya MCU. Karena dalam beberapa hal, kesuksesan film inilah yang secara kritik dan finansial yang akhirnya bisa menjamin masa depan buat film-film superhero yang waktu itu dalam keadaan yang agak bahaya sebenarnya. Film-film superhero sebelumnya yang tayang di pertengahan sampai akhir 90-an tuh ada film Batman Forever tahun 1995, terus ada Spawn tahun 97, terus ada Steel tahun 97 juga, terus ada Batman and Robin yang semuanya tuh dianggap flop dan dapat tanggapan negatif nih daripada kritikus dan publik. Image film adaptasi komik jadi jelek dan mulai kurang populer di mata publik. Orang-orang berpikir kalau film-film komik cuma untuk anak kecil yang nggak keberatan nih sama penulisan yang buruk dan visual yang norak. So, produser film X-Men tahu kalau mereka harus memastikan untuk menulis cerita yang matang dan relate sesuai dengan keadaan dunia nyata. Marvel sendiri sebenarnya udah sukses dengan film Blade di tahun 98, tapi film itu adalah film full action soal pembunuh vampir yang idenya ini bisa dibilang diterima di publik. Nah, Marvel masih nggak yakin untuk bisa membuat produksi baru berdasarkan komik yang lainnya. Baru setelah kesuksesan film X-Men ini, Marvel akhirnya pede nih buat bikin franchise-nya sendiri yang sukses berjalan selama bertahun-tahun. Dan bukan cuman itu, mereka juga ngasih lampu hijau buat proyek-proyek lain yang udah direncanakan sejak lama, kayak Spider-Man, terus ada Hulk, dan juga ada Daredevil. Nah, film-film inilah yang jadi pondasi dari kepopuleran film-film superhero di abad 21 yang akhirnya mengarahkan ke film Iron Man di tahun 2008 untuk lahir dan terciptanya Marvel Cinematic Universe. Dan ngomong-ngomong soal MCU, Pak Bos kita nih, si Presiden Marvel Studios sendiri, Kevin Feige, dia memulai karirnya di film X-Men ini, di mana dia menjabat sebagai associate producer di film ini. Bukan cuma Kevin, si Ke Huy Quan juga yang kalian kenal sebagai Obi di series Loki juga terlibat di sini, tapi bukan sebagai aktor ya. Dia jadi asisten fight choreographer. Semua ini akhirnya bakal jadi full circle buat X-Men dan MCU, di mana X-Men sekarang lisensinya kan udah balik nih ke Marvel Studios, dan franchise X-Men ini bakal diintegrasikan ke MCU, mulai dari project Deadpool and Wolverine nanti sampai nantinya bakal ada project-project lainnya yang berhubungan dengan X-Men. So, kita tunggu aja nanti Deadpool and Wolverine bakal kayak gimana dan masa depan dari para X-Men bakal diapain nih sama Marvel Studios. Dan next kita bakal bahas film berikutnya, yaitu film X-Men 2 atau X2. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa juga beli merchandise kita seperti yang bisa kalian lihat ya. Linknya ada di deskripsi di bawah dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time, keep exploring the multiverse.